ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Selamat datang, nama saya Zikrina Istifara. Saya adalah alumni Wageningen University and Research Belanda. Saya pernah magang di PT Perkebunan Nusantara 12 yang produk utamanya adalah kopi Arabica. Oleh karena itu, saya ingin membagikan ilmu saya mengenai rahasia kekayaan cita rasa kopi Nusantara. Cita rasa kopi biasanya dipengaruhi oleh senyawa aroma dan juga senyawa kimia yang terkandung di dalam biji kopi tersebut. Faktor-faktor yang membentuk senyawa-senyawa ini adalah 1. Jenis tanaman kopi, 2. Proses budidaya tanaman kopi, 3. Proses produksi biji kopi hijau, dan 4. Yaitu proses roasting atau penggorengan, grinding atau penggilingan, dan juga brewing atau proses penyeduhan. Macam-macam jenis tanaman kopi. Yang pertama ada spesies, yaitu Arabica dan Robusta yang utama. Ada juga Excelsa dan Mocha yang tidak terlalu digemari. Di bawahnya ada varietas dan klon. Untuk Arabica yang unggul adalah Tipika, Andong Sari, dan lain-lain. Kemudian untuk klon, untuk Robusta, BP42, BP368, dan lain-lain. Kopi Arabica biasanya lebih asam dan manis dengan habitat ketinggian 1300 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Kemudian kopi Robusta lebih pahit karena banyaknya kafein dengan habitat ketinggian 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Varietas sendiri adalah tanaman yang diperbanyak melalui biji, sedangkan klon adalah tanaman yang diperbanyak secara klonal. Proses budidaya tanaman kopi. Yang pertama yaitu tanaman tahun akan datang. 2 tahun sebelum penanaman tanaman kopi di lahan tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu karena biasanya digunakan oleh warga sekitar untuk menanam tanaman hortikultura. Kemudian 1 tahun sebelumnya dilakukan penanaman biji kopi untuk mendapatkan bibit tanaman kopi, yang kemudian pada TTI atau tanaman tahun ini, bibit ini akan ditransfer dari polybag menuju lahan. Kemudian TBM atau tanaman belum menghasilkan adalah tanaman kopi yang berusia 2-3 tahun yang difokuskan untuk pertumbuhan vegetatif saja. Kemudian TM atau tanaman menghasilkan adalah tanaman kopi yang sudah berusia 4 tahun minimal yang sudah dapat menghasilkan bunga dan kemudian nantinya buah yang akan dipanen untuk mendapatkan biji kopi. Kemudian terakhir adalah TLP atau pangkas lepas panen adalah pemeliharaan tanaman kopi untuk memangkas ranting-ranting yang tidak diperlukan. Proses produksi biji kopi hijau. Yang pertama, pada lahan dilakukan penyortiran hasil panen buah kopi, yaitu superior yang berisi buah merah, sedangkan inferior berisi buah hijau dan hitam. Kemudian buah ini dibawa ke pabrik dan dilakukan pencucian. Kemudian dilakukan pemisahan dari pengotor berupa ranting atau kerikil yang tercampur dalam konsteng, yaitu tank yang berbentuk kerucut, sehingga dengan gravitasi buah-buah yang berat akan turun ke bawah dan juga pengotornya akan tetap mengapung di atas permukaan air. Kemudian dilakukan penggilingan untuk menghilangkan kulit buah dan daging buah. Selanjutnya adalah proses fermentasi, yaitu untuk menghilangkan lendir pada biji kopi. Proses ini dilakukan pada suhu 21-24 derajat Celcius selama 36 jam. Kemudian dicuci kembali dan dilakukan leaking atau penghilangan sisa air cucian. Selanjutnya adalah pengeringan pada lantai jemur yang digunakan panas matahari selama 20 hari. Kemudian tempering adalah penyimpanan biji kopi dalam silo untuk pemerataan kandungan uap air pada setiap bijinya. Selanjutnya adalah pengrebusan biji kopi dengan huler untuk mengupas kulit tanduk yang masih menempel pada biji kopi tersebut. Dan terakhir adalah penyortiran, yaitu pemisahan biji kopi berdasarkan ukuran dan juga mutu biji kopi. Langkah-langkah itu tadi adalah proses secara umum dari produksi biji kopi hijau. Sedangkan secara khususnya terdapat 3 macam proses produksi, yaitu wet process,
khusus untuk buah kopi superior atau merah dengan menggunakan banyak air, terutama untuk proses pencucian. Dan proses fermentasinya dilakukan dalam bak yang terendam air. Kemudian proses semi basah atau semi wash process bisa untuk kedua superior dan inferior, namun air hanya untuk pencucian, sedangkan proses fermentasi tidak dengan air. Atau untuk yang inferior bisa langsung pada lantai jemur. Sedangkan yang ketiga adalah dry process atau proses kering yang sama sekali tidak menggunakan air pada proses pencuciannya dan tidak menggunakan air juga pada proses fermentasi, sehingga prosesnya langsung pada lantai jemur. Faktor yang mempengaruhi cita rasa kopi selanjutnya adalah roasting, grinding, dan brewing. Macam-macam metode roasting, ada light, medium, dan dark. Ini berkaitan dengan temperatur penggorengan yang digunakan dan juga warna kegelapan yang didapat dari biji kopi yang sudah dipanggang. Kemudian grinding, terdapat coarse, medium, fine, dan super fine. Ini berkaitan dengan halusnya partikel-partikel kopi yang didapat. Kemudian selanjutnya adalah brewing, yaitu macam-macam proses penyeduhan. Sekian materi mengenai cita rasa kopi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.